Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada. Kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Kepada panjenengan sahabat Tera Cinta yang barangkali menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan. Kepada sahabat Tera Cinta yang tidak menjalankan ibadah puasa juga tidak apa-apa. Monggo kita saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya meskipun kita berbeda. Di video kali ini Tera Cinta masih menghadirkan ceramah dari beliau almarhum Kiai Buya Sagur Yasin MA, yang semoga bisa menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Ngapunten barangkali selama ini Tera Cinta dalam membawakan konten-konten untuk panjenengan ada banyak sekali kekurangan maupun ada banyak sekali kesalahan penulisan. Dengan segala kerendahan hati Tera Cinta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja kita simak videonya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika alam dimusnahkan, disitulah muncul kesombongan Allah. Limanil mulkul yawm. Sok dikesapakan guys. Motor kabeh sadaku. Siapa yang jadi raja sekarang? Akulah satu-satunya raja yang tetap berkuasa. Iya, jadi ya artinya ya, saya kira ya firman Allah itu tolong dibaca seluruhnya. Pada ujungnya penampilan kesombongan, penampilan kekuasaan itu hanya kadang-kadang saja. Yang banyak penampilan kasih sayang, kelembutan, kemurahan, ampunan itu kok. Iya kan gitu. Sebab manusia itu perlu gitu. Kita saja di hidup ini sama, satu tangan kanan pegang pedang, satu tangan kiri pegang melati, kan gitu. Kin kanggo mantung, kin kanggo ngelus perlu orang itu. Makanya kan Basyira wa Nazira itu dua peran penting para rasul itu seperti itu. Iya kan, sebagai penyeimbang. Saya tempat begitu, jadi ada reward, ada punishment, ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukum dunia kan ada hukum saja, penghargaannya nggak ada. Orang nyolong dihukum, iya kan? Kalau orang berbuat baik nggak dibayar di dunia mah. Yang dihukum kan kalau kesalahan. Ya baru sekarang lah reformasi ini baru ada reward tuh. Dulu boro-boro pahlawan yang tidak pernah terdengar, pahlawan yang tidak pernah disanjung, tidak pernah didengar, banyak. Ya kan begitu pesannya. Ajaran gimana? Ajarannya tidak perlu untuk disebarluaskan. Iya, karena dia sendiri melakukan satu kekeliruan. Iya, awalnya kan lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Ternyata mulutnya bocor. Ya akhirnya mulutnya bocor, ya perutnya juga bocor. Iya, al-halal kalau seandainya dia itu sezaman dengan saya, barangkali saya bela kok. Tapi kalau saya sebagai hakim, ya tak hukum. Saya apa ngomong ngaco? Itu masalahnya. Bahwa pada akhirnya adalah persoalan syariat tetap itu yang paling mengemuka. Untuk standar umum itu syariat. Wis, kita juga oke dah. Orang sholat 5 waktu dikerjain, zakatnya dikeluarkan, puasanya rajin. Ya wis, tinggal bengi Sabtu ya wiridan yang laut. Lah ya iya, ada sopan santun, ada tata krama. Sekalipun semuanya Allah yang menentukan, sekalipun antuk mina biqadaihi wa qadarihi khairihi wa syarihi minallah, baik buruk dari Allah. Iya, tetapi ketika kamu berbuat jahat jangan bilang kata Allah dong. Iya, jawabannya benar tapi itu ditampak sih. Itu barangnya gitu. Ketika Anda mencuri, Anda mengatakan saya disuruh Allah, bener. Tapi tak tampak masa buru masih lagi. Oh boleh. Iya kan gitu.
Ya, jadi artinya bahwa banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak boleh diceritakan. Informasi itu dipilah-pilah. Ada yang harus dipublikasikan karena informasi ini menyangkut kepentingan orang banyak. Harus. Ketika seorang pejabat ditanya wartawan, konfirmasi wartawan, lalu tidak dijawab, dicecerkan, didobrak, nggak benar itu semuanya. Ini informasi penting, rakyat harus tahu. Iya, bisa class action kan pejabat yang tidak mau menceritakan sebenarnya. Iya kan? Itu harus dipublikasikan. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya konfidensial. Tidak boleh semua orang tahu, yang itu hanya tertentu saja. Ada lagi yang namanya top secret. Tidak boleh ada orang lain tahu. Top secret dibocorkan sih ya, digantung. Nah itulah kira-kira membocorkan top secret akhirnya digantung. Salah nggak? Informasinya bener, tapi ini informasi ini top secret. Bukan hanya secret, top secret. Yang tahu hanya badan intelijen sama presiden. Menteri nggak boleh tahu, betul beli. Iya kan? Jadi artinya mereka itu yang membocorkan top secret, ngerti? Wes paham. Iya. Sebab kalau dibuka kalang kabut masyarakatnya. Wah, kacau balau, bisa terjadi disintegration, bisa terjadi chaos ya, artinya kekacauan. Iya, jadi nanti sistem wahdatul wujud, panteisme dan sebagainya itu adalah istilah-istilah yang top secret sebetulnya, nggak usah diceritain lah. Dan nanti ketika engkau sudah bisa mencapai tingkatan top secret juga akan menghadapi buah si malakama juga. Iya, dibilang tahu disebut murtad, bilang tidak tahu disebut kafir. Cang suruh ngomong apa sih, Ran? Jadi embuh. Bulan ini kebakar orang-orang yang mencapai top secret itu biasanya sudah tidak boleh banyak bicara. Seorang pejabat intelijen itu tidak boleh banyak bicara. Nah itu makanya jadi ya memang nggak boleh banyak bicara. Nah kalau orang tuh jabatan sebagai menteri penerangan, yang ngomong banget tugasnya ceramah, Kalau orang tugasnya menteri penerangan, ya Allah kasih fasilitas, ilatek ya per-perane amo. Iya boleh. Ngomongnya lancar, sebagai orator, ya kan gitu. Pengetahuannya luas kan begitu. Tapi tetap sebagai menteri penerangan dia bukan sebagai decision maker. Decision maker tetap orang-orang penting yang tidak boleh banyak bicara. Menteri Pertahanan, ya kan nggak boleh bicara. Pak, armada kita tuh ada berapa sih? Ya nggak bakal dijawab. Peluru kendalinya berapa? Masih dijawab itu rahasia. Gimana lagi teman? Ya padahal nggak tahu. Itu. Nah di forum di sini silahkan bertanya. Ya kan begitu. Dalam rangka supaya jangan sampai menghilangkan keraguan-keraguan. Iya kan? Semuanya saya jelaskan. Orang kurang puas, nanya lagi. Bakat durung paham, tek awit maning konflik sampai terpaham. Wis paham, masih beli bener pucara kono pun. Duduk urusan kita. Iya kan? Bocah-bocah pinter tuh beli bener, ya biasa wong pinter beli bener kono akeh. Sing bodoh bener ya akeh. Iya, benar. Jadi memang sebetulnya harus kita pahami aja lah. Dari itu kan pernah, kalau nggak salah kita pernah ceritakan bahwa sirah kunang, keberadaanmu ini, wujuduka ini hakiki amnisbi. Nah, anane ke anak hakiki apa nisbi? Ya akhirnya kan di situ dijelaskan bahwa kamu itu adalah longan sirah terka. Longan anak beli. Ini leban di anane. Juga tu nambene. Wali kan nambene, longan beli. Jadi longan kan nisbah.
ketika ada amben. Jadi sing anak ku ambennya longane. Begitu amben ngadeg ya longane anak. Sedurung amben tekak usah ngegambar ya. Tapi ini begini. Aja bodoh maning baik. Bakal mengkono berarti jari pakai sakur dia gusolok jamben manusia kolongan salah maning baik ini ke. Bisa terjadi kan karena beli pahamnya kok. Gusolok juga kayak amben jadi pakai sakur aja. Koplok sih masih usah kayak amben. Ini malah lagi menjelaskan seperti itulah wujud nisbi dan wujud hakiki itu. Iya. Jadi ada keberadaanmu, kehadiranmu di dunia itu apa sih? Ya hanya bayang-bayang aja sebetulnya. Lalu, jadi kadang-kadang bahkan ada wong sobut, kadang-kadang beli paham, baca ngerti, beli kata ayang-ayang. Pernah macan kertas sih aku. Iya kan? Iya, jadi tidak berlandaskan kalau kita punya rasa sombong segala macam, enggak ada. Dan itu yang paling tidak disukai Allah, sifat sombong itu. Sifat serakah. Ya, mesti cengar-cengar kita mah. Ya boleh. Druya, bangor, badag, jorok, kecil, begitu sombong, kin bibit yang turaka. Kesombongan juga pada akhirnya. Dikiranya sah saja orang sombong tuh. Iya. Awas. Allah leman sira kongkon loman. Iya boleh. Allah mangapura sira kongkon mangapura. Iya kan? Allah mencipta, sirang kon mencipta. Iya boleh. Tapi begitu Allah sombong, sirang boleh kena sombong. Sombong itu hanya Allah yang boleh sombong, jadi nggak boleh dong. Itu hanya Allah yang punya sifat mutakabbir, al-kibriya. Itu hanya Allah aja, kita mah nggak bisa. Nah itu jadi kembali ketika kita paham juga, ini juga bertingkat-tingkat ya sebetulnya ya. Kalau seandainya ini kan ada mubtadi, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, ada muridin, ada sairin, ada wasilin, ya kan begitu. Ada yang mulai lagi mulai belajar bener, anak sing lagi ngelakuin bener, anak sing wis sampai bener. Anak hakikat, anak hakul yakin, anak ainul yakin, itu tingkatan-tingkatan. Sampai kepada orang yang sudah kenal Allah pun ya tidak satu tingkatan. Ya bertingkat-tingkat juga. Ya singwet prajurit sampai tekang jenderal besar. Iya kan? Dan semuanya ada rankingnya kan gitu. Nggak bisa satu tingkat. Dalam keilmuan dunia saja, ilmu-ilmu syariat, dia juga nggak ada ilmunya setingkat, nggak ada. Pasti ini lebih dari yang lain, ini kelebihan di bidang lain, kelebihan yang lain kan gitu. Nah usorope matang, balau gue menteh, balau gue matang, ya ilmu fikih menteh, ilmu fikih matang, ilmu sorope menteh, ya matang anak sing menteh maning, ya ini bahwa tidak satu tingkatan. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, ada yang lebih lagi. Nah yang bawah ini selalu berguru kepada yang lebih atas, selalu kan. Dan mereka itu orang yang paling rajin belajar. Karena struggle of life itu dalam diri mereka. Kita melihat perjuangan kan fisik terus. Kalau sudah tinggal itu perjuangan sih bukan perjuangan fisik. Karena ibadah fisik mah gak ada apa-apanya. Ibadah hati yang bayarannya mahal tuh. Kerja otot mah murah, kerja intelektual yang mahal nanti beli. Sing beli karton sing regane larang gonang. Wong macul pira bayarannya? Sedina pira? Selawewu. Habibi sedina dibayar pira? Lah iya. Ya justru karena itu. Jadi artinya jangan dikira bahwa orang itu duduk saja buat priben coba sembayang je mengkonos puasa yambus jodok baik kepul baik. Bukan mau sekong akan makian mau sholat sembahyang qobliyah ba'diyah segala macam. Ya wirid pujian wan yang ngelik-ngelik rong jam 3 ke 9 jam. Iya.
Sehingga jam telu kau teres speaker la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minazalimin, ini kuntum minazalimin. Masih kuntum sih. Ini masih kuntum kan? Ini kuntum, ini kuntum, ini kuntum. Ya wes berapa apa mana? Dibayar nang jawatir wes bagian kuntum bu kuntum. Iya kan? Ya jadi kita ini sungguh keliru menilai kesolehan seseorang itu, nggak ada yang akurat. Semuanya adalah melekat dengan apa? Subjektivitas itu. Wong sing yang mengemuka persoalan sodakoh, dia akan menilai kesolehan orang dari sodakohnya. Ini wong medit, ngecen kira-kira. Ya karena dia memposisikan sodako ibadah yang paling hebat. Orang yang ibadahnya menel di bidang sholat, sengitin mau beli sembayang ke. Mereka kang mati gak beli gelem bayangannya, mbok aja enak pak udah beli sembayang, mati udah sembayang nih, iya kan? Orang yang menonjol keilmuannya sebagai kiai, yang di wong bodoh ngece baik ini, iya kan? Sama. Nah sekarang Kang Bad, ya kesel gimana? Dari orang kesalahan seorang dari mananya? Ya sulit. Nah karena itu, jadi ya. Apa tolak ukur kita? Kesolehan. Ya kesolehan juga belum tentu. Banyak sekali orang yang kesolehan sosialnya begitu hebat, tapi karena tidak berkaitan dengan sholat, dengan zikiran, ya tidak dilihat sebagai kesolehan. Kapan ibadah segini-gini di kantor baik ya balik ke begini. Langkah wiridan, langkah pujian. Assalamualaikum bermanin. Ning tiba soleh. Padahal yang dia lakukan adalah mensejahterakan masyarakatnya, membuka lapangan kerja supaya orang jangan pada ngelacur semuanya itu. Si Pribin mana? Iya kan? Orang betul nggak seperti ayat itu, innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi apabila orang itu soleh, maka ciri-cirinya itu akan disukai oleh orang gitu. Ya sudah pasti dong. Orang yang sehari-hari menolong orang susah, membuka lapangan kerja, bikin pantai asuhan yatim piatu, iya kan? Dia sebagai volunteer, iya. Ketika ada bencana dia yang paling ke depan, ya kan? Secepatnya memberikan bantuan orang yang pada kelaparan, iya. Seorang aktivis hak asasi manusia, seorang pejuang gender, iya kan? Dan semua orang kenal sama dia semuanya. Siapa itu namanya? Tokoh masa. Dah kalau tokoh masyarakat kan apa maksudnya? Orang yang dicintai oleh masyarakatnya. Jadi orang yang soleh itu adalah orang tokoh masyarakat sudah pasti. Ya kalau tidak dicintai masyarakatnya, ya bukan tokoh namanya. Itu menokoh namanya, menokoh orang. Iya kan? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Dia akan punya kewibawaan yang tinggi. Ngalor kabeh iki. Iya. Nah, tetapi kan orang kan dikiranya kesolehan itu sholatnya 5 waktu berjamaah, nggak pernah tinggal wiridahnya, kemudian baca balaknya, bandungan, Fathul Mu'in, sorogannya, kitab takrib. Iya, lambinnya ngojubah, grebot, dia kan ini yang soleh. Tapi ingat, kesolehan dia untuk dirinya, masyarakat beli kecipratan. Apa jasa dia? Dia pondok ke pokok bagi waring sih. Bakapan bagi-bagi waring orang, waring kosong. Baliknya, kebak balik. Iya. Dia tidak membangun masyarakatnya, dia merepotkan masyarakatnya. Iya kan? Di mana letak kesolehannya? Aja pesantren reang. Ya, di mana kesolehannya? Nah ini jadi pada akhirnya klaim-klaim apapun, ngerasa soleh, ngerasa berjasa, ngerasa berbuat baik,
ngerasa jadi kiai, ngerasa jadi tokoh. Nonsen. Itu semuanya tidak bisa menjamin engkau bisa ketemu Allah kok. Iya kan? Tidak menjamin. Sekarang kita bayangkan, man kadim umai pager, jogane lemah, tukang ngangsu, ning umai wong sugih, bisa majing swarga beli. Sodako beli pernah. Sembayang ya padu nyungseb, maca Fatihah salah kabeh, masih robil ngalamin sih. Bisa majing swarga beli. Sedangkan Ustadz Salim, seorang mubalik, seorang kiai, macane fasid, tukang ceramah, punya pesantren. Wah ya, apa dasarnya Mang Kadim bisa masuk surga? Ini kan cara kita menilai orang kan begitu, secara fisik. Padahal hati Mang Kadim mutiara di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia siap melaksanakan apapun yang menjadi keputusan Allah. Sampai anaknya diumbangi gara-gara pengen sekolah madrasah sanawiyah. Nah, kaja mencilak muncuk man yang kada sira anak-anak Kadim. Ya salah sih kenapa bongkan matune sing kita. Kari lakonan abas bisa baca bisa wis. Sing penting bisa maca bisa nulis sampai jadi bodoh ni wong. Lakonan abae melarat sugi pada berkat terga. Mangsa sih manusia modar kabeh. Akeh lewane temen si wong urip kok. Bener omongan kah? Swarga. Iya. Ya jadi memang a priori underestimate. Ya, kita suka merendahkan orang lain. Ya kirim nih. Biasa matene wong kepet, nguyung ngobrol ngadeg. Iya. Ya sing trembuk podo, sing tukang tipu, sing garong, sing kirik sembarang metu kabeh. Padahal Allah sudah mengingatkan wala tuzakku anfusakum. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu suci. Wallahu a'lam. Artinya kita ini masuk neraka mungkin, masuk surga mungkin. Tapi kemungkinan besarnya menjadi neraka emang. Iya, jadi maksudnya kudu perhatiin sih. Ya mawas diri. Aja ada gudug itu aja. Yang ditunggu satu, diam, laksanakan, syukuri, bersabar, apa adanya. Gede endi ganjarane wong sembayang 40 tahun. Ganjaran begini kan? 40 tahun sembayang sajina 17 waktu. Mafrudat ya jelas, qobliyah ba'diyah, ya witir, ya hajat, ya tasbih 40 tahun. Tapi sadina-dina ngersula be kekurangan duit. Kayak sirah ora. Kalau wong melarat, tukang buru macul, tapi dia bersyukur kepada Allah, dikasih hidup. Sekalipun untuk makan besok dia nggak tahu, dia tetap bertahan, selalu berterima kasih atas sesuap nasi yang dia telan. Alhamdulillah. Yakin bisa mangan, sugih puja Gusti Allah. Nggak pernah berkeluh kesah. Dia sodako enggak, qobliyah ba'diyah juga enggak. Sembayang subuh ya sering kawanan, maca kitab beli bisa, sodako bating. Iya, kasadina-dina celana pokek baya ketergang. Tapi dia hebat kan, dia siap melaksanakan segala keputusan Allah. Ya wis boka teriangkin ning dunia kudu melarat tak lakon emang saurungan. Iya kan persoalannya. Jadi kita jangan mengacu ketika beribadah kepengen banyak sodako, kepengen banyak sembahyang, kepengen naik haji, kepengen itu nafsu semuanya. Itu nafsumu. Ketika kamu ingin bersodako itu nafsumu kok. Paham boleh? Nafsu. Apa buktinya? Ketika kaya medit. Iya kan? Nafsu, kepengen sugih, kepengen pangkat, kepengen sodako, kepengen. Semua orang juga bohong kok. Setiap mau datang ke sini, kepengen lancar rezeki, kamu sang ibadah entut, kesang ibadah apa? Pengen sugih kalau udah kamu. Iya karena ibadah tanpa harta juga bisa ibadah kok.
bersabarnya kamu menerima sebagai orang miskin, itu yang ibadah yang paling hebat kok. Apa bedanya orang yang mati di medan pertempuran membela Allah dengan orang yang mati kelaparan? Lebih baik aku mati daripada makan barang haram itu. Sampai tekang beli mangan, tekang mau cari karena mau kan haram. Mana yang hebat? Pada sih. Nanti beli. Ya iya. Barang emang. Ya, jadi nanti persoalan-persoalan ini kan persoalan kita gadangnya bisa ketemu, bisa nyampe beli kan, masih ada sawat ya beli, masih kayak kepengenan ya beli. Akhir rencana ya beli. At-tadbir wal ikhtiyar wa asyahwat, semuanya itu adalah hambatan-hambatan kita semuanya. Jadi akhirnya hijab itu mesti tebal. Hijabnya itu Pak di dalam diri kita sendiri. Apa itu? Ya keinginan, ambisi kita, kepentingan kita, nafsu kita, syahwat kita.